액션 let's go 저 건물을 찾으러 Selamat sore. Selamat sore. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan masalah kamu pada sore hari ini? Iya sebenarnya sih kalau berbicara soal cerita lebih ke problem sih ya. Problem itu kan memang banyak ya, apalagi sekarang saya udah berada di umur menginjak 24 tahun dan insya Allah di bulan April semoga sih masih ada umur nanti masuk ke 25 tahun, yang mana emang kalau di umur-umur segini tuh rawan sama ada namanya istilah quarter life crisis ya, yang mana sih yang aku tahu itu, yang saya tahu quarter life crisis itu dimana keadaan seseorang dimana dia mulai ngerasa nggak stabil dalam hidupnya, dimana ada berbagai masalah nyampur jadi satu, terus juga pressure dari mana-mana muncul, belum juga keinginan diri sendiri, pokoknya saling bertabrakan gitu. Nah saya tuh sekarang lagi ada di fase itu, fase dimana saya pengen berkarir, pengen earn money gitu kan, pengen punya penghasilan, pengen punya income. Terus di sisi lain juga saya ada keinginan untuk menikah juga, yang mana kondisi saya dan kebetulan saya ada pasangan, keadaan pasangan saya pun bisa dikatakan memang belum mapan ya, karena kita masih sama-sama ngerintis, kebetulan juga sepantaran, jadi masih sama-sama bekerja keras untuk menaikkan level karir kita gitu. Nah selain itu juga di samping saya bekerja pengen menghasilkan uang dan juga punya keinginan untuk menikah, otomatis kan saya juga harus menyisihkan hasil pemasukan saya untuk nabung dengan tujuannya pernikahan gitu kan. Tapi di sisi lain saya pikir di umur saya segini saya masih terlalu muda untuk menyia-nyiakan waktu saya gitu. Sedangkan saya juga punya banyak banget keinginan dari dalam diri sendiri sih, kayak yang belum terkabul dari dulu. Banyak kayak pengen traveling gitu, cenderungnya sih lebih ke solo traveling gitu kan. Dan sedangkan saya juga belum punya cukup uang untuk mewujudkan hal itu. Di samping lain bertabrakan dengan planning saya untuk menikah, dan juga belum juga cukup untuk membahagiakan kedua orang tua saya. Apalagi saya juga punya adik yang kadang dia juga rewel gitu kan, minta jajan. Tapi ya saya memaklumi hal itu gitu loh, karena kan mau gimana pun dia seorang adik dan saya seorang kakak, dimana seorang kakak biasanya mengayomi adiknya gitu kan. Sebagai saya berusaha untuk jadi kakak yang baik, sebagai kakak yang baik saya perlu untuk mengayomi adik saya, baik itu secara moral ataupun material kan gitu. Sempat ada waktu dimana saya benar-benar ngerasain quarter life crisis. Mungkin sekarang udah agak mereda gitu ya, agak mereda. Tapi sebelumnya waktu itu pernah ngerasain kayak yang aduh gue mau ngapain ya, saya mau ngapain lagi nih habis ini, saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu tuh, kayak kejepit, tapi kayak kejepit nggak bisa gerak gitu. Ya mungkin saya anggapnya itu quarter life crisis gitu, karena saya ngerasain krisis banget dalam hidup saya, tapi saya nggak tahu harus kayak gimana gitu. Nah saya tuh mau konsultasi kira-kira untuk mengatasi situasi yang saya hadapi saat ini tuh kayak gimana ya, situasi quarter life crisis itu gitu. Oh kayak gitu ya. Kalau dari saya sih itu masalahnya tuh kayak diikhlasin aja, diwajarin, karena emang hampir semua orang tuh ngerasain hal itu di umur yang segini gitu. Nah sebenarnya untuk mengatasinya itu bisa, tapi agak sulit. Jadi lebih ke meminimalisir aja gitu. Caranya tuh yang pertama sadar dan ikhlas. Kalau memang di umur segini sebagian orang mengalami yang disebut dengan tadi
quarter life crisis. Nah, yang kedua itu cara meminimalisirnya bisa dengan fokus kepada hal yang paling urgent. Nah, terus yang ketiga tuh ada lepas fokus yang tidak penting gitu. Nah, untuk yang keempat itu caranya usahakan punya fokusnya tidak lebih dari 2, misalkan fokus kerja atau nabung gitu. Karena mungkin itu yang paling urgent. Atau bisa juga untuk memilih pilihan yang lain yang dianggap lebih urgent dari yang 2 itu. Oh, begitu ya. Iya sih, sebenarnya bisa juga sih solusi untuk meminimalisir itu. Memang kalau untuk langsung diselesaikan semuanya kan sulit ya, karena di sini banyak banget problem-problem gitu. Jadi yang paling, saya pikir juga yang paling bijak dalam menghadapi situasi seperti ini ya fokus ke hal yang dianggap penting atau urgent gitu sih, ya benar. Oke. Nah, sekarang kan kesibukannya ada kerja tuh. Nah, ya udah sekarang fokusnya lebih ke kerja aja. Nanti penghasilan dari kerjanya itu bisa untuk difokuskan untuk nabung menikah ke depannya. Gitu. Bisa. Sebenarnya di sisi lain sih, karena memang saya bekerja juga tidak dengan hasil atau penghasilan yang cukup tinggi gitu ya. Sebenarnya hasil upah saya itu untuk saat ini masih cukup hanya untuk keperluan pribadi saya aja, keperluan kayak dalam tanda kutip jajan gitu ya, jajan saya sendiri gitu. Belum bisa untuk kayak untuk menabung menikah tuh kayak wow, besar banget. Untuk menikah itu kan harus menyiapkan uang yang cukup besar gitu ya, kalau kita punya tujuan pernikahannya yang cukup besar juga gitu. Kan katanya penghasilannya tuh sedikit ya. Jadi sebisa mungkin dari penghasilan itu walaupun sedikit tuh punya target untuk ditabungin gitu. Setiap bulan dapat penghasilan tuh kayak misalkan 100.000 per bulan. Kan kalau kayak gitu mungkin bisa. Iya. Kebetulan sih saya udah dari zaman kuliah tuh nabung ya, karena kebetulan juga ada temen yang kayak jual logam mulia. Jadi dia jual dari harga yang terendah banget. Waktu itu pertama beli inget banget harga 30-an atau 40 gitu. Dari harga situ sampai sekarang udah naik. Dan saya masih tetap pakai sistem menabung logam mulia gitu, karena logam mulia itu adalah investasi yang nggak gampang kita pakai gitu. Maksudnya dalam artian ketika kita nabung uang tuh kan itu rawan banget kita pakai lagi, tapi kalau emas emang enggak gitu. Tapi ya untungnya saya punya kesadaran untuk nabung itu sih, jadinya saya udah mulai nabung dari zaman kuliah, walaupun enggak efektif gitu. Maksudnya nggak yang harus setiap bulan, nggak, cuman yang penting kan saya ada nabungnya gitu. Dan setelah kerja ini saya mulai rutin sih, kayak sebulan 100 atau berapa yang tadi dibilang gitu. Iya, begitu kurangin jajannya. Alhamdulillah sih kalau untuk jajan ya saya tuh nggak terlalu banget pengen jajan banget gitu sih. Cuman sekalinya pengen jajan itu emang agak-agak membeludak gitu ya, karena jarang jajan. Mungkin sekali jajan tuh kayak pengen banget gitu. Cuma sih saya orangnya masih bisa nahan sih kalau soal itu, masih aman lah. Nggak yang kayak jor-joran banget ngeluarin uang untuk jajan sih. Karena saya lebih memilih untuk beli barang yang benar-benar penting banget dan sesuai kebutuhan saya. Ya, jadi yang tadi dibilang sama kamu, yang nabung itu dipertahankan gitu, jangan sampai emas yang udah dibeli itu dipakai gitu. Jadi biar bisa buat nambah-nambah juga. Terus kan tadi katanya jajannya dikurangin, apalagi kan anak-anak zaman sekarang tuh jajan kayak seblak gitu, tuh dikurang-kurangin, karena itu juga kan seblak nggak baik ya buat kesehatan. Tuh. Iya. Iya, makasih konsultasi saya sekarang cukup membantu banget sih, kayak bikin saya jadi mikir, jadi lebih sadar dan lebih tenang, juga fokus ke satu atau dua hal aja. Makasih. Ya, semangat ya nabung buat nikahnya, semoga tercapai. Siapa tahu nanti tahun depan udah
tabungannya udah cukup dan bisa menikah dengan orang yang pilihannya. Amin, makasih. Baik, terima kasih sudah mempercayai saya untuk kamu konseling ke saya. Maaf kalau misalkan saya masih ada kurang-kurangnya dalam membeli solusi atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Ya nggak apa-apa, saya juga makasih banyak dan maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Iya. Untuk konsultasi yang semoga sih masalahnya yang sekarang udah selesai. Iya. Nanti ganti masalah baru kali. Nanti kalau misalkan ada apa-apa bisa hubungi saya, kan mbaknya udah punya nomor saya ya, jadi bisalah di WhatsApp atau Oke, iya, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama.